بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Kaum muslimin dan kaum muslimat, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas hidayah iman, atas hidayah Islam. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Kembali pada beberapa menit ini, saya Zulkifli Zakaria mengajak kaum muslimin dan kaum muslimat sejenak kita murajaah, mengulang kembali pelajaran sekitar ibadah. Kali ini kita bahas dari kitab Sahih Fikih Sunnah karangan Syekh Abu Malik Kamal As-Sayyid tentang status muntah, apakah termasuk najis atau bagaimana. Kaum muslimin dan kaum muslimat, muntah adalah sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak penyebab muntah dan beragam bentuk muntah, beragam bau muntah. Muntah dalam bahasa Arab adalah qai'. Tentang ini ada dua hadis, satu hadis sahih, satu hadis dhaif. Pertama, hadis yang dinilai dhaif berasal dari Ammar, yaitu innama tagsilu thawbaka minal baul wal ghaid wal qai'. Sesungguhnya hanyalah kamu membasuh pakaianmu karena sebab al-baul, karena sebab buang air kecil atau karena air seni, wal ghaid, dan karena sebab berak, wal qai', dan karena sebab muntah, waddam, dan karena sebab darah, wal mani, dan karena sebab kena air mani. Namun kata ulama, hadis ini adalah dhaif, la yuhtajju bihi. Hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi, sebagai hujjah. Dalam hadis ini disebut muntah adalah penyebab beruduk, namun hadis ini lemah menurut ulama. Hadis yang kedua, riwayat Imam Abu Daud rahimahullah dalam Sunan Abi Daud nomor 2381, berasal dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Katanya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qa'a. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qa'a, pernah muntah. Jadi ada qa'a, ada istisqa. Jadi qa'a artinya muntah, fa aftara, lalu beliau berlepas, artinya beliau dalam berpuasa, beliau batalkan puasa, fatawaddo'a, lalu beliau berwudu. Dalam hadis ini kita dapati pelajaran Nabi muntah, lalu Nabi membatalkan puasanya, lalu Nabi berwudu. Di sini hadis fi'il, laporan perbuatan Nabi, tanpa ada perintah dari Nabi. Cuma sahabat melaporkan, dia lihat Nabi muntah, Nabi membatalkan puasa, dan Nabi berwudu. Tidak ada dalam hadis ini dalalah, tidak ada suatu indikasi hukum yang bisa kita ambil sebagai dasar hukum, penunjukan dalil di sini sebagai dasar hukum bahwasanya wajib berwudu karena sebab muntah. Karena Nabi tidak mengeluarkan kata-kata wajib berwudu karena sebab muntah. Nabi tidak ada menyuruh sahabat dalam hadis sahih berwudu setelah muntah. Cuma beliau melakukan, yaitu berwudu setelah beliau muntah, dan beliau membatalkan puasa. Maka berdasarkan ini menurut ulama, muntah ini jelas berbeda dengan berak. Berak keluar dari tempat keluar najis, air seni atau air pipis keluar dari tempat keluar najis. Berak, muntah keluar dari atas, dari mulut, biasanya dari lambung, makanan yang keluar belum berbentuk najis yang di bawah,
Beda muntah yang di lambung dengan najis yang di bawah. Najis adalah ampas, sisa-sisa yang telah diproses oleh usus. Muntah adalah yang belum sempurna diproses, lalu keluar lagi karena faktor, berbagai macam faktor. Maka berdasarkan ini, menurut banyak ulama, karena tidak ada dasar hukum atau dalil dari hadis yang sahih, yang sharih, yang jelas, berindikasi perintah bahwasanya berwuduk setelah muntah, maka disebut muntah tidak tergolong najis. Artinya kalau menempel di pakaian kita muntah, atau menempel di tubuh kita bekas muntah kita sendiri, atau menempel di tempat sholat kita bekas muntah kita sendiri jatuh, kalau kita lanjutkan sholat setelah tadinya kita berwuduk, ini tidak problem. Tapi alangkah bagus kita bersihkan sebagaimana status air ludah yang menempel ke tubuh, apalagi kalau menimbulkan bau. Jadi ini kita buang untuk menghindari bau, tapi berwuduk tidak wajib dan dia tidak tergolong najis. Sekiranya dibuang dengan sesuatu sampai dia terangkat, tidak mesti dibasuh. Ini juga boleh kita melanjutkan ibadah sholat setelah tadinya berwuduk. Jadi kesimpulan dari bahasan kita dari dua hadis ini, satu hadis dhaif yang mengatakan berwuduk karena membasuh, karena sebab muntah membasuh, jadi kena lalu basuh karena sebab muntah, tapi hadis dhaif menurut ulama. Yang kedua, hadis Nabi muntah lalu membatalkan puasa kemudian berwuduk. Tidak ada di sini dalalah, tidak bisa menjadi dalil yang mengatakan bahwasanya muntah adalah najis. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga bermanfaat beberapa menit ini. Semoga Allah mudahkan kita beribadah sesuai sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.